Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini kami dari tim buku NU Lampung dapat bersilaturahmi ke keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulangbang Barat, tepatnya di Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulangbang Barat, berada di salah satu kediaman pengurus cabang Nahdlatul Ulama periode 2019-2024. Sebagaimana episode sebelumnya, kita mengulas tentang kiprah, sejarah, dan gambaran PCNU Kabupaten Tulangbang Barat yang mungkin Anda pemirsa dan kami dari tim membutuhkan informasi-informasi yang akurat menggambarkan bagaimana perkembangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulangbang Barat ini. Izinkan selama kurang lebih 30 menit ke depan saya Ahmad Sobirin untuk berbincang dengan salah satu pengurus teras di Kabupaten Tulangbang Barat. Anda bisa berkomentar melalui kolom yang sudah kami sediakan, yang mungkin bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi sumber informasi yang perlu kita gali bersama-sama dalam rangka memperlengkapi pembentukan buku NU Lampung dalam rangka menyambut dan menyongsong pelaksanaan Muktamar ke-34 tahun 2021 yang Lampung adalah menjadi tuan rumah pagelaran akbar silaturahmi terbesar warga Nahdlatul Ulama. Di samping saya beliau sudah ada dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Akan kita tanyakan lebih dalam, lebih luas tentang keberadaan PCNU Kabupaten Tulangbang Barat. Di segmen pertama ini kami persilakan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa, siapa dan apa perannya dalam rangka mengembangkan pergerakan Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Nahdlatul Ulama, khususnya di Kabupaten Tulangbang Barat, pada umumnya di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu dari kreator NU, atau yang lebih dipercaya saat ini untuk menulis buku tentang ke-NU-an yang nanti akan insya Allah dibedah dalam Muktamar, ya. Insya Allah. Nah, jadi alhamdulillah saat ini saya salah satu pengurus NU di Kabupaten Tulangbang Barat yang masih dipercaya sebagai sekretaris. Baik, Pak Yai, ini panggilnya Pak Yai, Pak Ustadz atau Kang saja atau bagaimana? Biasanya panggilan akrab. Biasanya sih dipanggil Bupati saya. Ya, terima kasih. Pak Ustadz Sobirin minta gambarannya. Seperti apa sih gambaran PCNU Kabupaten Tulangbang Barat ini periode 2019 ya? 2019 hingga 2024. Itu seperti apa? Komposisinya, program kerja, visi misi dan lain sebagainya. Kalau di PCNU Tulangbang Barat, alhamdulillah hampir semua kegiatan berjalan normal, lancar. Cuman memang untuk beberapa bulan atau tahun ini kita terkendala di COVID-19, sehingga hampir semua, ya 80% kegiatan NU ini semua dipending dengan keadaan pandemi seperti ini. Cuman alhamdulillah untuk beberapa program, dan kami dari jajaran sekretariat ini masih fokus pada pendataan. Jadi pendataan warga NU khususnya di Kabupaten Tulangbang Barat. Jadi selama ini kan kita belum tahu nih berapa jumlah warga NU di Tulangbang Barat, sehingga kami dari jajaran sekretariat ini ingin membenahi administrasi khususnya di pendataan warga NU. Baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak yang masuk datanya, by name, by address, by phone. Bisa disebutkan berapa jumlah yang sudah masuk? Kalau jumlah yang sudah masuk sampai kemarin, hari kemarin itu sudah 40.773 data yang sudah masuk by name, by address gitu.
Bisa disebutin atau bisa diberitahukan kepada warga Nahdien kriteria seperti apa yang didata oleh Nahdlatul Ulama untuk bisa menjadi ini loh warga kami gitu. Jadi kalau kriteria secara khusus itu yaitu warga ini memang warga Nahdlatul Ulama, amaliyahnya amaliyah Nahdlatul Ulama, kemudian warganya tidak berafiliasi dengan organisasi-organisasi lain yang tidak sependapat dengan Nahdlatul Ulama. Jika itu kriteria itu sudah terpenuhi, maka bisa mendaftarkan diri sebagai anggota Nahdlatul Ulama dengan persyaratan foto PKTP, KK, kemudian nomor handphone, foto dan lain sebagainya. Bisa diperkenalkan komposisi kepengurusan yang saat ini bekerja bareng-bareng ngurusi Nahdlatul Ulama itu seperti apa gambarannya, Pak? Ya kalau di organisasi Nahdlatul Ulama khususnya Tulang Bang Barat ya komposisinya ya mungkin hampir sama dengan NU di Indonesia lah. Jadi ya ada ketua, sekretaris, dan seterusnya, wakil ketua dan seterusnya. Dan alhamdulillah semua pengurusan Nahdlatul Ulama ini semua kerja maksimal. Karena misi kita, wabil khusus Ketua PCNU, beliau Kiai Haji Nur Hadi SPD Al-Hafidh, beliau sangat ingin bahwa NU di Tubaban ini lebih baik lagi gitu. Meski memang sudah baik, cuman bagaimana bisa lebih baik lagi. Kemudian beliau berpikir bagaimana kesejahteraan pengurus ini bisa terlaksana. Kemudian warga NU ini benar-benar cinta dengan NU gitu. Sehingga kami dari pengurus ini semua bekerja maksimal. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Yang penting itu untuk kegiatan NU gitu. Di 2 tahun ya, ini sudah 2 tahun. 2 tahun, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun berjalan. Bolehkah kami mengetahui indikator keberhasilan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bang Barat ini? Versi dari kepengurusan yang hari ini seperti apa? Keberhasilan yang gimana maksudnya? Selama 3 tahun ya, dari mulai 2019 hingga 2021 ini, indikator yang bisa dikatakan ini loh keberhasilan kami selama mengurus selama 3 tahun ini. Jadi yang sangat sekarang lagi memang difokuskan yaitu pendataan warga NU, karena program ini di pengurusan yang sebelumnya ini belum pernah dilakukan. Sehingga di pengurusan kami atas perintah ketua, bagaimana di Tubaba ini mengetahui jumlah warga ini seluruhnya. Kemudian di segi perekonomian, alhamdulillah selama periode ini kita sudah membuat terobosan-terobosan, misalkan seperti pupuk NU, kemudian beras NU, kemudian ke depan ini rencana akan membuat keripik NU dan lain sebagainya. Ini di segi perekonomian. Di segi amalia, alhamdulillah itu ya kita selalu keliling nih. Kami bersama Rois Surya dan seterusnya, kita keliling ke ulama-ulama yang memang ulama-ulama itu cenderung ke NU gitu. Sehingga bagaimana ilmu-ilmu NU ini bisa dikembangkan ke seluruh masyarakat. Gitu. Kembali ke pendataan tadi. Mekanisme apa yang dilakukan? Apakah kita jemput bola atau warga NU mendaftarkan diri kepada panitia atau pada petugas pendataan itu? Jadi kalau di NU ini kan ada beberapa tingkatan. Jadi ada kalau di kabupaten namanya PCNU, kemudian di kecamatan namanya MWCNU, kemudian ketika di Tiuh, kalau di sini Tiuh, kalau pada umumnya kampung, maka ada ranting-ranting. Nah, mereka yang mendata. Jadi di satu kampung ini ada berapa warga NU. Kemudian data, kemudian diminta foto BKTP, foto dan lain sebagainya, yang mereka emang siap untuk didata menjadi warga NU gitu. Latar belakang sejarah mulai dari tahun 2019 sampai hari ini, keterlibatan personal NU sehingga hari ini terbentuklah Nahdlatul Ulama secara resmi di Kabupaten Tulang Bang Barat. Maksudnya keterlibatan gimana maksudnya? Secara struktural, mau diceritakan mulai proses perjalanan dari tahun 2019 hingga 2021. Kalau
perjalanan secara struktural ya, setelah pelantikan pada bulan April 2019 ya, kita sering mengadakan rapat-rapat, menemukan beberapa ide, kemudian dari ide-ide itu bisa dilaksanakan menjadi program. Dan alhamdulillah hampir semua pengurus, katakan 95% pengurus ini antusias dengan itu. Ketika rapat hadir semua, kemudian apa yang diobrolkan ya ngobrol bersama, layaknya NU lah, ngopi bareng, ngobrol bareng gitu. Sehingga dari situ sampai hari ini alhamdulillah semua baik-baik saja, normal berjalan sebagaimana normal satu organisasi, kemudian berjalan sesuai tupoksinya masing-masing. Sebagai pengurus, apa motivasi awal sehingga menafkahkan diri atau menghibahkan diri waktu, pikiran, energi, bahkan harta juga untuk ngurusin warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini? Kalau motivasi secara khusus sih tidak ada ya. Cuman memang saya pribadi menjadi pengurus NU ini menurut saya adalah suatu kewajiban. Bagaimana kita ini sebagai santri, yang santri itu memang dicetak untuk menjadi santri NU, sehingga dengan hati ini terpanggil bagaimana bisa ikut bergabung di dalam satu organisasi, bisa ikut gabung di struktural agar bisa berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi kalau ada niat khusus atau apa tidak ada, cuman memang ini memang kewajiban kita, bagaimana kita warga NU cinta dengan NU, ngurusi NU supaya NU ini lebih baik lagi. Adakah syarat khusus bagi warga NU yang ingin berkarir di bidang di dalam struktural NU itu, ada nggak syarat-syarat khususnya? Kalau secara khusus ya tidak ada lah ya, atau mungkin ada, cuman kalau untuk menjadi pengurus NU ya yang penting dia niatnya tulus untuk NU, kemudian bekerja untuk NU, ngurusi NU, itu aja. Nah, kemudian memang fikir dia untuk NU, hati dia untuk NU itu tulus. Jadi bukan hanya menjadi pengurus hanya ingin agar terkenal, atau menjadi pengurus agar ingin menjadi strukturalnya, atau menjadi pengurus agar bisa mencapai satu tujuan. Itu kurang cocok lah kalau di NU, karena NU ini memang berjalan atau berjuang memang dengan hati nurani, bukan dengan satu tujuan yang tujuan itu untuk individu. Sekarang sudah menjadi pengurus NU ya, di tingkat kabupaten dan sudah 3 tahun berjalan. Apa sih yang bisa disampaikan kepada pemirsa, kepada warga Nahdlatul Ulama dimanapun berada? Ini keberhasilan kami sudah bisa nampak ini, khusus secara fisik. Secara fisik, asetnya apa saja yang hari ini dimiliki oleh Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat? Jadi kalau aset, alhamdulillah kita sudah punya beberapa aset. Salah satunya kantor NU yang sudah kita, ya meski belum 100% selesai, cuman setidaknya sudah 70% selesai, sudah siap ditempati untuk aset. Kemudian kita punya ambulan NU yang selama ini NU Tubaba belum pernah memilikinya. Alhamdulillah di periode ketua ini kita memiliki ambulan NU. Kemudian ada beberapa tanah hibah dari warga NU yang nantinya insya Allah akan digunakan untuk pendidikan NU. Itu, jadi mohon doanya para pemirsa, para pecinta-pecinta NU yang tulen, agar bagaimana NU di Tubaba lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin mewakili dari segenap warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjelang pelaksanaan Muktamar ke-34 kepada Ustadz Sobirin, Pak Yai Sobirin, Kang Sobirin, Mbak Yai, apa aja lah boleh. Untuk menyampaikan unek-uneknya, mumpung kita menjadi tuan rumah ini, kemungkinan lebih banyak harapannya dibanding dengan para tetamu nanti yang akan hadir di Lampung ini dalam rangka mengalap berkah
para pemirsa sekalian, para penonton sekalian. Nanti di bulan Desember Provinsi Lampung ini menjadi tuan rumah Muktamar NU, dan mungkin dari seluruh Indonesia akan hadir ke Lampung. Oleh karenanya mari kita dukung, kita sukseskan Muktamar NU ini. Bantu doa agar keamanan terjamin, semua diberi kesehatan, kemudian diberi kelancaran, sehingga Muktamar ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ayo kita nanti ramai-ramai kita hadiri Muktamar ini, jika memang diizini pemerintah, karena masih dalam keadaan seperti ini, kita nyari barokah dari seluruh kiai se-Indonesia, bahkan mungkin dari beberapa dunia ini hadir. Kita minta barokah doanya, mudah-mudahan dengan itu kita semakin memperkuat iman kita, kemudian semakin cinta dengan NU. Wabil khusus kepada seluruh warga NU, ayo bangun NU dengan baik, cintai NU dengan baik. Saudara sekalian, di Tubaba ini kita aktif mengadakan pendidikan kader Nahdlatul Ulama yang disingkat dengan PKPNU. Itu untuk menciptakan kader-kader penggerak Nahdlatul Ulama. Ayo kita sama-sama ikut pelatihan itu yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November depan. Sudah daftar agar kita mengerti bagaimana NU yang sesungguhnya, bukan hanya NU yang amaliyahnya, cuman fikrohnya belum NU. Dengan demikian setelah ikut belajar insya Allah dengan NU akan lebih cinta lagi. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Yai. Oke. Mudah-mudahan obrolan kita ada sedikit kesimpulan bagi pemirsa semua tentang gambaran PCNU Kabupaten Tulang Bang Barat, melihat sosok muda. Beliau sudah dipercaya untuk ngomong warga Nahdien di Kabupaten Tulang Bang Barat ini. Kita doakan semoga diberi kelancaran kesehatan. Amin, 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 amin. Berkahan dalam ngurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bang Barat. Amin, amin, amin. Untuk segmen kali ini kami cukupkan sekian. Saya Ahmad Sobirin bersama dengan tim pada Lampung Visual yang merekam aktivitas kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih seluruh pemirsa, dan pesan-pesan Anda bisa tuliskan pada kolom komentar yang sudah kami sediakan. Kami akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.